Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsafira Putri Kinanti dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang variabel dan kajian atau tinjauan pustaka. Yang pertama, variabel penelitian. Pengertian variabel. Menurut pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai-nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi yang tidak tetap yang memudahkan untuk mendapatkan data dan menarik kesimpulan. Ciri-ciri variabel menurut Subakti yaitu Subakti 2021 halaman 82 yaitu satu memiliki variasi nilai, dua membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam suatu populasi, yang ketiga bisa diukur. Bentuk-bentuk variabel. Yang pertama, ada beberapa jenis variabel menurut ULFA 2021 halaman 345 sampai 346. Antara lain, yang pertama variabel district dan variabel continue. Semua variabel dalam bentuk kategori-kategori tersebut disebut variabel district. Sedangkan pendapatan, suhu, umur, nilai ujian adalah contoh-contoh variabel kontinu. Berikutnya variabel bebas atau independen dan variabel tak bebas atau dependen. Variabel tak bebas dipengaruhi oleh variabel bebas, misalnya gaya belajar, yaitu merupakan variabel bebas. Akan mempunyai prestasi belajar siswa, itu adalah variabel tak bebas. Berikutnya variabel nominal, ordinal, internal, dan ratio, yaitu pengklasifikasian ini didasarkan pada tingkat pengukuran. Berikutnya variabel kualitatif dan kuantitatif, yaitu variabel kuantitatif menggunakan skala numerik atau matrik sehingga bisa ditransformasikan melalui operasi matematika dan analisis statistika yang lengkap, sedangkan variabel kualitatif menggunakan skala non-numerik atau karakter atau strik atau non-metrik. Baiklah, hanya sekian. Terima kasih. Berarti di akhir baiklah, hanya sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Nayuniska dari kelompok 4 akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai variabel dan kajian atau tinjauan pustaka. Baiklah, untuk materi selanjutnya, menurut Kurniawan pada tahun 2016 halaman 43, berdasarkan hubungannya antar variabel dalam penelitian, pada dasarnya terdapat 3 jenis variabel penelitian. Yang pertama itu variabel bebas atau variabel independen. Apabila ada dua variabel yang saling berhubungan, sedangkan bentuk hubungannya adalah perubahan variabel yang satu mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel yang lain, maka variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab tersebut merupakan variabel bebas atau variabel independen. Variabel ini sering disebut juga sebagai variabel stimulus atau prediktor atau antecedent. Selanjutnya itu variabel tidak bebas atau variabel dependen, yaitu variabel yang disebabkan merupakan variabel tidak bebas atau variabel dependen. Variabel ini sering juga disebut dengan variabel output, kriteria, atau konsekuen. Yang ketiga yaitu variabel moderator atau antara atau interventing. Variabel yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini juga disebut sebagai variabel yang berada di antara kedua variabel independen dan dependen. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Menurut beberapa pendapat ahli pada PowerPoint, maka dapat disimpulkan bahwa
Tinjauan pustaka adalah cara tertulis dari peneliti mengumpulkan jawaban dari masalah penelitian sebelumnya mengenai pustaka terkait. Selanjutnya yaitu penulisan tinjauan pustaka menurut Ari Jacob dan Sorensen pada tahun 2010 halaman 102 terdapat 7 cara penulisan tinjauan pustaka dapat dilihat pada PowerPoint. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faradila Fatuanisya dari kelompok 4 akan melanjutkan materi mengenai penyajian materi yang ketiga dari variabel dan kajian atau tinjauan pustaka. Baiklah, materi yang kedua yaitu penyusunan tinjauan pustaka. Jadi, untuk menyusun sebuah tinjauan pustaka yang baik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seorang peneliti. Jadi, menurut Creswell dalam Mahanum tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat 5 langkah dalam melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur. Yang kedua, menemukan literatur tentang suatu topik dengan berkonsultasi dengan beberapa jenis bahan dan basis data, termasuk yang tersedia di perpustakaan akademik dan di internet. Yang ketiga, mengevaluasi secara kritis dan memilih literatur untuk direview. Yang keempat, mengatur literatur yang telah dipilih dengan mengabstraksi atau mencatat literatur dan mengembangkan diagram visualnya. Dan yang kelima, menulis tinjauan pustaka dengan melaporkan ringkasan literatur untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Selanjutnya, menurut Mochi dan McAvoy memformulasikan 6 langkah sukses dalam proses penyusunan tinjauan pustaka, di mana langkah pertamanya yaitu melakukan pemilihan topik yang dapat dilakukan dengan memindai berbagai jurnal akademik, mendiskusikan ide-ide terkait penelitian dengan kolega atau rekan peneliti atau pendidik dan fokus kepada satu topik penelitian. Selanjutnya, mencari literatur terkait dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder yang paling relevan dan bermanfaat bagi penelitian kita, termasuk literatur-literatur empiris dan juga teoritis. Selain itu, juga mengembangkan pemahaman tentang berbagai terminologi dalam bidang yang akan dikaji. Kemudian, menurut Margono, tahun 2000, halaman 78-79 dalam Solistriarini tahun 2013, terdapat patokan-patokan dasar yang harus diperhatikan oleh peneliti sebagaimana berikut. Yang pertama, mempelajari hasil apa yang telah atau pernah didapatkan oleh orang lain dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Yang kedua, mempelajari metode penelitian yang telah digunakan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari sumber lain yang ada yang berkaitan dengan proyek penelitian yang akan dikerjakan. Yang keempat, mempelajari faktor-faktor deskriptif dan historis yang ada dan merupakan latar belakang dari problema yang akan datang. Dan yang kelima, mempelajari analisis deduktif dari problema yang telah dikerjakan orang lain. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahanda Yuni dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penelitian tentang variabel dan kajian tinjauan pustaka. Tiga, fungsi tinjauan pustaka. Menurut Punari Setiosari, literatur memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. Kedua, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Ketiga, menghindari replika tentang penelitian serupa sebelumnya. Keempat, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Yang kelima, memahami struktur isi. Kemudian fungsi tinjauan pustaka menurut Zubaida tahun 2007 dalam Muhanum tahun 2010 yaitu yang pertama mengetahui sejarah masalah penelitian, kedua membantu memilih prosedur, tiga memahami latar belakang teoritis masalah penelitian, empat mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, lima menghindari duplikasi, enam memberikan pembenaran peneliti masalah penelitian. Kemudian menurut Castender dan Hessler dalam Factory tahun 2017, itu yang pertama ada tinjauan pustaka berfungsi untuk mengkaji sejarah permasalahan,
2. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 3. Membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, menghindari adanya duplikasi penelitian. 5. Membantu peneliti menunjang perumusan masalah. 6. Membantu mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka dari teori penelitian dilakukan. 7. Membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 8. Memudahkan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Secara garis besar, sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber acuan umum, yaitu berupa buku teks, ensiklopedia, dan sejenisnya. Dan sumber acuan khusus seperti kepustakaan yang berbentuk jurnal, buletin penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Karya tersebut dapat berbagai bentuk publikasi. Dalam penyusun tahun 2018 halaman 18, itu ada artikel jurnal, buku teks atau textbook, ada proceeding konferensi, yang D ada laporan pemerintah dan perusahaan, E ada koran, F skripsi, tesis, dan disertasi, G internet atau jurnal elektronik, dan H ada majalah. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.